Halo Sobat Kompas TV, saatnya kita update lagi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini Rabu 15 Mei 2024 bersama saya Sinta Milenia di Top 3 News Kompas TV. Langsung saja ke berita yang pertama pada hari ini Sahabat Kompas TV, Kejaksaan Agung kembali memeriksa artis Sandra Dewi dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015-2022. Panggilan pemeriksaan terhadap Sandra Dewi hari ini merupakan yang kedua kalinya setelah sempat dipanggil penyidik pada 4 April lalu. Pemeriksaan Sandra Dewi berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015-2022 yang menjerat suaminya Harvey Muiz. Kasubit Kehumasan Puspenkum Kejagung Andri Setiawan mengatakan Sandra Dewi tengah diperiksa penyidik sejak pagi tadi. Kita bergeser ke berita selanjutnya, sahabat Kompas TV. Presiden Joko Widodo memanggil Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali, ke Istana Kepresidenan Jakarta. Grace tampak keluar dari istana usai agenda pengucapan sumpah pejabat negara. Ia mengaku Presiden memberi tugas kepadanya di pemerintahan. Ditanya lebih lanjut, Grace enggan membeberkan detail penugasan dari Jokowi. Ia mengatakan bertanya dulu pada Jokowi apakah hal tersebut sudah boleh diungkap ke publik. Ada pertemuan aja dengan Pak Presiden. Pertemuan dengan Pak Presiden. Bahas apa, Pak? Bahasnya ya ada deh yang dibahas. Soal politik aja. Soal ada penugasan dari beliau. Buat Wah, Bagas. Ya. khusus dong Mbak? Atau gimana? Ya, Mbak Grace nanti, aja? Nanti deh kalau udah bisa di-share. Saya dulu. Tapi ketemunya berdua aja Mbak tadi atau ada teman-teman PSI lain atau dengan siapa gitu? Enggak, tadi saya ada Pak Presiden, juga ada Pak Mensesnek. Kita ke berita terakhir pada hari ini, sahabat Kompas TV. Dewan tegas menolak revisi Undang-Undang Penyiaran yang dinilai ancam keamanan pers di Indonesia. Ketua Dewan Pers Nini Rahayu menyebut politik hukum dalam agenda penyusunan revisi Undang-Undang Penyiaran telah melenceng. Nini bilang penolakan tersebut dilakukan karena terdapat pasal yang melarang media untuk menayangkan liputan hasil investigasi. Selain itu, Nini menyampaikan penolakan dilakukan karena RUU Penyiaran ini mengambil kewenangan Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa pers. Penyiaran media investigatif itu adalah satu modalitas kuat dalam karya jurnalistik profesional. Nah, yang kedua adalah soal penyelesaian sengketa jurnalistik. Di dalam RUU ini dituangkan penyelesaian itu justru akan dilakukan oleh lembaga yang sebetulnya tidak punya mandat penyelesaian etik terhadap karya jurnalistik. Mandat penyelesaian karya jurnalistik itu ada di Dewan Pers dan itu dituangkan dalam undang-undang. Oleh karena itu penolakan ini didasarkan juga bahwa ketika menyusun peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses harmonisasi agar antara satu undang-undang dengan yang lain tidak tumpang tindih. Baiklah sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada channel Kompas TV untuk update berita lainnya. Saya Sinta Milenia pamit undur diri dan sampai jumpa.